Lumayan bang, hasilnya bang, jualan-jualan kayak gini bang. Bisa buat makan, bisa buat jajan anak. Gaji suami kita simpen buat beli sawah. Daripada ngebacot, nongkrong-nongkrong nggak jelas, nyinyirin orang, nggak dapat duit, dapat dosa iya. Satunya ini 5.000. 5.000? Iya. Emang ada untungnya? Ada, kalau nggak ada untungnya nggak bakalan saya jual, saya makan sendiri. Emang kalau 5.000 tuh buat teteh untung berapa itu? Teteh jual 5.000 tuh, dapat Iya. untung berapa? Modal berapa? Ini modalnya paling kalau misalnya dijual modal satuan ini 2.000. 2.000 modalnya? Iya. Berarti teteh untung satu itu 3.000? Iya. Mereka itu kan tidak tahu, biarpun jualan receh, tapi kan kalau dikumpulin kan recehnya itu kan jadi banyak duitnya. Jadi orang-orang itu nggak ada yang tahu. Kalau orang-orang tahu hasilnya bisa lumayan besar, ya orang-orang juga pasti semuanya pada pengen jualan. Nanti kebanyakan orang jualan nggak ada yang beli. Makanya biarkan saja mereka berkoar-koar. Emang ada untungnya itu jualan kayak gitu. Padahal kan untungnya sangat besar. Lumayan lah daripada lu manyun di rumah nggak ngasilin duit, mendingan gue. Justru karena omongan orang, saya nyinyirin orang malah bikin menginspirasi, bikin saya semangat. Tambah semangat lagi untuk mencari cuan. Yang penting tidak merugikan orang, ya kan? Daripada ngebacot, nongkrong-nongkrong nggak jelas, nyinyirin orang, nggak dapat duit, dapat dosa iya. Mendingan saya tinggal di rumah, diam di rumah tapi bisa ngasilin duit. Iya, sambil duduk duit ngalir sendiri ya teh? Iya. Ini luar biasa ini. Lumayan bang, hasilnya bang, jualan-jualan kayak gini bang. Bisa buat makan, bisa buat jajan anak. Gaji suami kita simpen buat beli sawah, oke? Makanya saya jualan ini cepet kaya. Kita harus pinter. Jadi pedagang itu harus licik. Kalau nggak licik nggak untung. 1 minggu saya bisa beli mobil Pajero, bukan Pajore ya. Nyari untung lah, ngapain kalau nggak untung dagang mendingan tidur. Di mana-mana kalau jadi pedagang itu harus licik. Tapi liciknya nggak boleh curang. Harus dicontoh buat emak-emak yang ada di luaran sana. Ini trik licik saya begini ya. Pokoknya punya istri kayak saya tuh beruntung ya. Beruntung banget ya. Pokoknya anugerah kalau, ya, bukan anugerah. musibah. Pintar mencari cuan. Biarkan saja orang-orang yang bergaya di luaran sana. Mau healing, mau ke salon lah, saya mau bodo amat. Yang penting saya mah bisa ngasilin duit. Gak apa-apa, tampil sederhana. Ya, daripada hidup banyak gaya tapi hutangnya di mana-mana. Wow. Mendingan saya penampilan gembel, tabungannya di mana-mana. Wow. Semoga menginspirasi buat bunda-bunda di rumah. Jangan lupa di-share video dari saya. Jangan lupa dibagikan. Semoga menginspirasi untuk teman-teman semua. Amalan buat saya bersedekah ilmu kepada teman-teman semua. Semoga yang mau jualan, bingung mau jualan apa, dengan melihat video dari saya ini, semoga menginspirasi. Saya kan dulunya mikir gimana caranya bisa ngasilin duit tapi tanpa harus ninggalin anak-anak. Ya begini jalannya bikin usaha di rumah. Dengan menontonnya video saya ini, semoga emak-emak yang ada di luaran sana semoga menginspirasi, bisa ikut jualan di rumah. Bisa sambil jaga anak, bisa sambil ngerjain kerjaan rumah, tapi bisa menghasilkan cuan. Iya, awalnya saya kan lihat-lihat di YouTube tentang makanan, tentang jajanan. Terus saya memodifikasi lagi, terus saya kasih resep rahasia biar orang nggak tahu, biar rasanya lebih enak. Lumayan bang, hasilnya bang, jualan-jualan kayak gini bang. Bisa buat makan, bisa buat jajan anak. Gaji suami kita simpen buat beli sawah, oke? Oke. Ya, manusia itu kan nggak ada puasnya. Kalau manusianya yang bisa bersyukur ya, biarpun duitnya seberapapun itu pasti merasa cukup. Ya mungkin saya termasuk orang-orang yang serakah. Saya ini kan orangnya gila duit, duit. Jadi orang-orang itu nggak ada yang tahu. Kalau orang-orang tahu hasilnya lumayan besar.